Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa, kelas 3 mengerjakan tugas. Hari ini masih di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dibuka pembelajaran 5 halaman 37. Di sini sudah ada 4 gambar. Tugas yang pertama, kamu menceritakan tentang gambar keempat ini secara berurutan. Dilihat dulu, gambar yang pertama ini mereka sedang apa? Yang kedua, mencuci tangan, dan ada seorang anak yang tidak mencuci tangan tapi langsung mengambil makanan. Yang ketiga, diceritakan lagi tentang apa? Dan yang keempat, karena tidak mencuci tangan, jadi ada salah satu mereka yang sakit perut. Kamu ceritakan ya, dikerjakan di buku warna hijau. Setelah itu dibuka lagi di halaman 39. Di halaman 39 ada soal lagi. Perhatikan gambar seri di depan. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin hingga ia jatuh sakit? Tadi kan kamu sudah menceritakan. Kenapa ada salah satu teman Udin yang jatuh sakit? Kamu tulis di sini. Tugas yang kedua. Kamu tulis kenapa kok dia sampai jatuh sakit. Itu tugas yang kedua. Setelah itu, di bawahnya ada gambar lagi, 3 gambar aturan sebelum makan. Gambar pertama, meja makan dan makanannya. Yang kedua, sedang mencuci tangan. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Dibuka halamannya. Di sini sudah ada ceritanya, tinggal kalian baca sendiri yang baik bacanya. Kalau ada yang belum bisa membaca, bisa dieja ya pelan-pelan. Setelah itu, kalian mengerjakan soal tentang cerita tadi. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan. Ceritakan di depan teman-temanmu. Nah, ini kamu tulis, ceritakan. Kalau kamu sebelum makan itu kamu ngapain aja. Yang kedua, bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Apakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Ini 1 dan 2. Setelah itu, di halaman 42, di sini juga ada gambar tentang susu sapi. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Seperti ini ya contohnya ya. Pertama, peternak memerah susu sapi. Setelah itu diproduksi di pabrik sehingga menjadi susu kemasan yang biasa kalian minum. Berikut ini adalah salah satu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perusahaan A, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan 1.200 kotak. Perusahaan B, 3.000 kotak. Perusahaan C, 4.800 kotak. Perusahaan D, 3.250 kotak. Perusahaan E, 2.200 kotak. Nah, soalnya, berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. 1. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak yang paling banyak setiap bulan? Ini seperti kemarin soalnya ya. Nomor 2, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Gampang ini, 1 dan 2 dikerjakan. Contoh, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan.
Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya. Lalu jumlahkan sesuai kelompok. Di kelas 2 sudah pernah diajarkan susun ke bawah apa belum? Di sini ada pengerjaan susun ke bawah. Caranya seperti ini. 1.200 kotak dan ditambah 3.250 kotak jumlah susu semuanya. Nah, tulis ya. Yang pertama perusahaan A dan perusahaan D. Lalu diberi garis dan diberi simbol tambah. Satuan harus lurus dengan satuan. Puluhan harus lurus dengan puluhan. Angka ratusan harus lurus dengan ratusan. Seperti kemarin yang Ibu jelaskan, kalau sudah ada 3 angka di belakang, berarti kamu harus memberi titik. Baru kamu menjumlahkan yang angka ribuan. Sudah paham apa belum? Bisa minta bantuan sama orang tua ya. Setelah itu, soal yang berikutnya di halaman 44 mengerjakan soal ini 1-5 seperti biasa ya. Sekian tugas hari ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.